Setiap tahun saya pun menghimbau kepada seluruh jamaah, laki perempuan tua muda, jangan sok-sok katanya toleransi atau solidaritas dengan kawan kantor, kawan kuliah, ikut-ikut ngucapin selamat Natal. Hati-hati ya. Selamat Natal ini sudah saya terangkan tiap tahun nggak ada bosannya, dan selalu saya ingatkan. Dan begitu juga daripada guru kita bersama Ad-Da'ilallah Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, beliau selalu mengingatkan itu. Saya himbau kepada seluruh jamaah untuk tidak ada yang sok-sokan katanya mengusung solidaritas atau toleransi kepada kawan, baik di kantor maupun di tempat sekolah, perkuliahan dan lain sebagainya. Jangan. Ingat hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardhahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum jami' fi ad-darain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ijtanibul kuffar fi a'yadihim, ijtanibul kuffar fi a'yadihim. Hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Khattab daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, ijtanibul kuffar fi a'yadihim, jauhilah oleh kalian orang-orang kafir, fi a'yadihim, di dalam hari-hari raya mereka. Kita disuruh menjauh daripada hari-hari raya orang-orang kafir. Jangan kita ikut nimbrung, berkecimpung daripada segala perayaan hari-hari raya orang kafir. Dan pada saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin Jalla wa Ala menurunkan bala sebanyak-banyaknya di alam muka bumi ini dan di alam dunia ini. Di saat a'yadul kuffar, hari-hari raya orang-orang kafir sedang dirayakan, maka di saat itu juga Allah Ta'ala turunkan begitu banyak bala di alam muka bumi ini. Jadi berbanyak istighfar, berbanyak hauqalah, la haula wa la quwwata illa billah, agar kita terhindar daripada bala yang Allah Ta'ala turunkan. Antum tahu, hampir-hampir saja gunung runtuh, hampir-hampir saja langit runtuh, arsy Allah runtuh, laut-laut terbelah dan kering, hampir-hampir saja. Kapan itu terjadi? Gunung hampir runtuh, langit-langit hampir runtuh, arsy-Nya Allah hampir runtuh. Tatkala sudah diikrarkan bahwa Nabi Allah Isa alaihissalam sebagai anak Tuhan, sedangkan lam yalid wa lam yulad, Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diberanakkan. Tatkala kaum Nasrani mengikrarkan bahwa Nabi Allah Isa alaihissalam sebagai anak Tuhan, maka saat itu gunung-gunung hampir runtuh, langit-langit hampir runtuh, dan bumi hampir terbelah karena mendengar ikrar daripada kaum Nasrani yang mengatakan bahwa Nabi Allah Isa sebagai anak Tuhan. Adapun ucapan selamat Natal tersendiri, arti dan maknanya adalah apa? Kita mengucapkan selamat atas kelahiran Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Jadi jangan kita mengucapkan hal-hal yang demikian
dengan alasan solidaritas dengan kawan kantor, kawan kuliah atau tetangga. Tidak. Jangan pernah diundang untuk merayakan Natal kita hadir, ikut di situ, bernyanyi-nyanyi, makan-makan, minum-minum. Waliyadzubillah. Walaupun tetangga sebelah rumah, jangan. Oh, berarti ini orang tidak toleransi, tidak ngerti toleransi. Ini orang berarti intoleran. Biar tahu, toleransi itu ada batasnya, bukan seperti sabar yang tidak ada batasnya. Sekali lagi, toleransi itu ada batasannya, bukan seperti sabar yang tidak ada batasnya. Faham tom? Faham tom? Toleransi ada batasnya. Jangan kebablasan. Hati-hati. Lihat sekarang, kemarin saya lihat di berita di Purwakarta, waliyadzubillah, siswa-siswi sanawiyah berjilbab, berkofiah, bersihin gereja, masang lampu-lampu gereja, masang pohon cemara di gereja, masang hiasan-hiasan di gereja. Siapa yang nyabu, siapa yang ngepel, siapa yang membersihkan, siapa yang memasang hiasan-hiasan tersebut? Umat muslim, anak-anak kita, adik-adik kita berjilbab, berkofiah. Ini musibah besar bagi kita semua. Inna lillahi wa inna ilaihi. Inilah sekarang yang orang-orang terus menyuarakan toleransi, 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 Bhinneka Tunggal Ika, kebinekaan. Oh tidak, justru dengan sebab mereka berbuat hal yang seperti itu, menjadi rusaklah kebinekaan yang ada di tengah-tengah kita. Faham tom? Dan gara-gara encek belek sampai sekarang belum ditangkap, di penjara. Berapa banyak penista-penista agama yang bermunculan. Betul. Gara-gara encek belek belum di penjara. Banyak penista-penista agama sudah menjamur di mana-mana. Laki perempuan, tua muda, menistakan agama kita. Inilah imbas daripada leletnya aparat pemerintah kita. Karena bisa jadi memang itu encek belek di backup oleh pemerintahan. Betul. Dia berani kok. Lihat gara-gara encek belek kemarin di kota Jambi, satu hotel, kalau tidak salah namanya Hotel Novita, membuat miniatur gereja dan membuat palang salib dengan besarnya. Kemudian di bawahnya digambar telapak kaki yang besar, dan di tengah-tengah telapak kaki tersebut dituliskan lafzul jalalah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maksud daripada mereka? Miniatur gereja, palang salib yang besar, kemudian di bawahnya gambar kaki yang besar, di tengah-tengah kaki tersebut ada lafzul jalalah, nama Allah yang agung dan maha agung. Ini bentuk penistaan yang sangat amat dahsyat. Mereka seakan-akan ingin mengucapkan kepada kita semua, lihatlah agama kami yang agung, dan Tuhan engkau adalah Tuhan yang hina. Kami berani injak Tuhan engkau. Hanya mereka tidak berani mengatakan hal demikian.
tapi mereka ungkapkan kata-kata tersebut melalui miniatur gereja tadi dan tulisan Allah lafzul jalalah. Seakan-akan mereka mengatakan, lihatlah Tuhanmu, Tuhan kalian saya berani injak-injak. Kurang ajar nggak? Kurang ajar nggak? Kurang ajar nggak? Siap bela agama Allah, siap bela agama Rasul. Takbir, asyhadu sallallahu ala nabi. Inilah akibat toleransi kebablasan yang disuarakan oleh siapa? Oleh kaum liberal. Mana HAM? HAM hanya untuk orang-orang kufar, tapi giliran umat muslim yang dizalimi, HAM menjadi budak dan tuli. Betul. Hanya di Indonesia saudara, mayoritas ditindas oleh minoritas. Betul. Hanya di Indonesia. Mereka aman kok. Mereka aman. Toleransi kita yang betul, silahkan mereka mengerjakan hari raya mereka tanpa kita ganggu. Betul. Itu toleransi, nggak usah kita ganggu. Tapi kalau sampai bersihin gereja, ngepel, nyapu, jangan mau jadi budak kafir. Betul. Kok mau jadi budak kafir? Ini toleransi yang kebablasan. Cukup toleransi kita memberikan dan mempersilahkan mereka untuk melaksanakan ibadah mereka dengan tenang. Lihat kalau acara mereka berkompi-kompi, berpeleton-peleton, polisi, tentara yang ngejaga. Betul. Giliran kita sholat Idul Fitri, Idul Adha, bikin maulid, mi'raj, Muharram, ada nggak berpeleton-peleton yang jaga? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Jangan dicap Islam sebagai teroris. Wah, dijaga daripada teroris Islam. Oke, langgar. Biar lo tahu, Islam Allah utus ke alam muka bumi ini dengan penuh kasih sayang dan untuk menjadikan seluruh penganutnya berkasih sayang kepada sesama umat manusia. Fahim toh? Jadi teroris bukan kerjaan Islam, itu propaganda. Betul. Itu propaganda. Betul. Bukan Islam itu. Lihat masa bom panci yang ngebom Jablay, alias kerok segala macam, ya akhirnya ditelusuri lagi oleh hacker-hacker muslim kita, dapat foto-foto dia lagi pakai tank top, ya yang lagi setengah telanjang, mending cakep kayak lepet. Tahu lepet? Tahu lepet nggak? Lepet basi lagi. Ada. Ini ingin membentuk satu paradigma di tengah-tengah masyarakat, ingin membentuk pola pikir di tengah-tengah masyarakat bahwa inilah Islam penuh dengan kekerasan. Betul. Ini tidak begitu, saudara. Dan juga sekarang ini PKI sudah merajalela. Kemarin saya dapat laporan dari orang Bukit Duri juga. Katanya di Bukit Duri udah banyak Cina komunis yang nyari kontrakan. Nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, cuman bisa ngomong kontrakan. Sudah. Lihat, Bukit Duri, kampung santri, kampung Ahlus Sunnah wal Jamaah, udah mau dimasukin begitu. Lihat.
Gara-gara siapa begini nih? Gara-gara siapa begini? Bukan cek belek bisa begitu pun gara-gara siapa? Gara-gara siapa? Gara-gara si letoy yang memang pro dengan komunis dan Syiah. Lihat ucapan saya, buktikan. Tapi saya berharap kepada Allah tentunya tidak terjadi, amin. Cepat atau lambat kita akan berperang dengan komunis dan Syiah. Purnawirawan Jenderal Kiflan Zain sudah memberikan informasi kepada kita bahwa PKI yang ketahuan, terdaftar dan terdata sudah memiliki senjata 100.000 senjata. Setelah Purnawirawan Jenderal Kiflan Zain mengatakan demikian di televisi, 2 hari kemudian ditangkap dengan tuduhan makar. Bisa apa aki-aki umur 70 tahun makar? Senjata tidak punya, pasukan tidak punya. Inilah kejahatan daripada pemerintah yang dipimpin oleh letoy. Cepat atau lambat akan terjadi. Tapi saya berharap dan selalu memohon kepada Allah Ta'ala, sama-sama selalu harus kita memohon agar komunis-komunis, Syiah-Syiah tidak bangkit di NKRI yang kita cintai ini, amin. Tapi saya mau tanya, seandainya komunis betul-betul bangkit dan ingin memerangi kita, siap berperang tidak? Siap berperang tidak? Siap menjaga kampung kita tidak? Siap menjaga keluarga kita tidak? Siap menjaga agama kita tidak? Siap menjaga negara kita tidak? Takbir! Asyhadu ala Nabi. Siapkan diri kita dari sekarang. Banyak baca ratib, baca hizib. Sekali lagi saya katakan, banyak baca ratib, banyak baca hizib. Baca hizib Nasar, baca hizib Bahar, baca hizib Nawawi. Sekurang-kurangnya ratibul Haddad dan ratibul Attas jangan ditinggalkan. Fahim toh? Siapkan jiwa kita, lahir batin, lahir batin, untuk berperang melawan komunis dan Syiah. Sekali lagi saya mau tanya, kalau terjadi siap perang tidak? Siap perang tidak? Jawab yang kencang, siap perang tidak? Takbir! Asyhadu ala Nabi. Malam hari ini saya berjanji, kalau memang di Bukit Duri sudah ketahuan ada antek-antek komunis, saya yang memimpin pergerakan untuk mengusir mereka semua. Mereka melawan, maka akan siap saya lawan. Oh, tidak ada warga Bukit Duri yang mendukung saya. Saya akan berjuang seorang diri untuk menjaga kampung halaman saya. Dan begitu juga antum harus mempunyai tekad yang kuat untuk menjaga kampung halaman antum masing-masing. Fahim toh? Fahim toh? Asyhadu ala Nabi. Antum semuanya kan akan datang ke Mahabbatus Salihin, insya Allah. Jangan antum doangan yang datang, ajak juga tenteng tuh keluarga antum, anak bini antum, ponakan, ajak semuanya. Jangan kita mau selamat sendiri-sendirian, jangan kita mau selamat dewek-dewekan. Jangan, selamatin juga keluarga kita daripada kemaksiatan. Fahim tom? Jangan ikut-ikutan dengan kaum Yahudi Nasrani tiup-tiup trompet. Jangan. Man tashabbaha biqaumin yuhsyaru yaumal qiyamah ma'a dzalikal qaum. Man tashabbaha biqaumin, siapa orang yang menyerupai daripada suatu kaum, menyerupai perkataannya seperti tadi selamat Natal, menyerupai perilakunya, menyerupai tingkah lakunya. Man tashabbaha biqaumin, siapa orang menyerupai suatu kaum,
yuhsyaru yaumal qiyamati, maka pasti itu orang dibangkitkan pada hari kiamat nanti, ma'adzalikal qaum, bersama kaum tersebut. Walaupun salatnya sehari 1000 rakaat, tiap hari hatam Al-Quran, sebulan sekali umrah, setahun sekali haji, tapi tasyabbuh, menyerupai dengan satu kaum daripada kaum-kaum kufar, maka yuhsyaru yaumal qiyamati ma'adzalikal qaum, dibangkitkan pada hari kiamat nanti bersama kaum tersebut. Wal iyadu billah wa nas'alullah salamah wal afiyah. Gini sudah, jangan pakai tiup-tiup trompet, nanti tinggal tunggu malaikat Israfil yang tiup trompet. Apa sekarang? Om telolet om tolelolet apa? Ada apa? Salah dikit maklumin nggak sih? Om telolet, om telolet om, ngapain begitu? Om telolet om, kayak anak autis lo. Telolet om, ngapain? Lo Jawa boleh manggil om, lo Betawi panggil encang, uwa, ya. Om ngaji om kan enak, ya. Betawi cang ngaji cang enak gak? Jadi itu aja ya. Jadi jangan kita ikut-ikutan pakai tahun-tahun baruan, ajak keluarga kita, selamatin juga ya. Ini kadang nenek-nenek lagi pakai berangkat ke apa itu namanya puncak, macet-macet ya kan? Nenek ya, prostatnya juga lemah, macet, rest area kan kagak ada kalau jalan Cibubur arah puncak, pakai pempes kagak, rembes dah. Iya mau ngapain? Ya elah kagak semenggah udah. Kalau anak punya pat kan begitu. Nenek agak semenggah amat. Udah deh, mendingan udah datang ke majlis-majlis ilmu, majlis-majlis maulid, majlis-majlis kebaikan. Kalau kira-kira nggak bisa datang ke majlis-majlis ilmu, kalau kira-kira nggak bisa datang ke majlis-majlis maulid, kira-kira nggak bisa datang ke majlis-majlis kebaikan, diam di rumah, pegang tasbih, baca istighfar biar banyak. Paham toh? Kasih tahu tuh nenek antum semua kalau masih pada punya nenek. Ya. Kasih tahu nenek antum. Kadang perempuan kan begitu. Ya. Dia tuh ada acara apa, Allahu Akbar, Allah yahfad ma fi syar wal iyad billah. Apa itu? Mak-mak berjilbab pada joget di kampung-kampung. Iya sudah, apalah itu acaranya dah. Lihat ya Allah, mak-mak jilbab pakai abaya, yang pakai daster joget, Allahu Akbar. Nenek-nenek lagi asal digoyang semuanya pada rontok. Asal digoyang dikit, kepek. Ini orang Bukit Duri nih. Nih orang Bukit Duri, tahu semuanya itu orang Bukit Duri. Kalau kira-kira nih di kampung Bukit Duri ada yang mau masukin tuh acara begitu, usir. Kesian orang tua di Bukit Duri. Akhirnya udah tua, dekat ami kuburan, bukan ibadah malah maksiat begitu. Akhirnya mati sul khatimah waliyadu billah min dzalik. Jangan tuh ya. Lihat tuh acara-acara musik-musik juga. Jangan mau ngapain tuh? Semua pada berjoget. Nah, juga satu nih. Ini toleransi yang kebablasan. Emang udah settingan juga semuanya, kurang ajar. Masa cek berek dipakai disambut pakai tola al-badru, kurang ajar ya? Kurang ajar ya? Kurang ajar ya? Tahu nggak tola al-badru itu untuk menyambut siapa? Menyambut manusia yang teristimewa. Yang diistimewakan adalah Allah yang maha istimewa. Kekasih hati kita, pujaan hati kita, juru selamat kita dari dunia ini sampai akhirat nanti. Beliaulah Habibun al-Azam Sayyidina wa Nabiyina Muhammad salawatullah salamu alaihi wa alihi wasallam. Dipakai buat nyambut ngecek belek. Yang baca siapa? Emak-emak lagi, mama lagi. Pada pakai jilbab. Ya Allah, tala al-badru alaina, disambut terus. Ini lihat
Kalau saya lihat video ini semua sudah settingan memang. Lihat, yang jilbab di belakang, yang nggak berjilbab barisan depan. Ada yang lihat tuh videonya nggak? Yang jilbab di belakang, mencek belek yang lainnya semuanya di barisan depan. Ini kan si goblok banget ini, emak-emak nih, si tolol emang. Lu gila banget kalau ngomong tolol. Pakai tok biar fasih. Lihat, kalau mereka mau sadar, ini mereka sudah dijadikan alat dan sudah dihinakan. Cek belek semuanya beserta rombongan ada di soft terdepan. Giliran yang berjilbab pakai peci ada di soft belakang. Suruh baca tol Al-Badru lagi. Kemana iman mereka? Mana akidah mereka? Mereka gadaikan akidah mereka hanya dengan sebungkus sembako, hanya dengan selembar uang. Inilah dia yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum jami'an fid darain amin. Dia mengatakan apa? Al-insan abdul ihsan. Manusia yang mempunyai keimanan lemah, abdul ihsan, maka pasti menjadi budak, hamba sahaya bagi orang yang telah berbuat baik pada dirinya. Ba'dul insan abdul ihsan. Sebagian manusia yang keimanannya lemah pasti menjadi budak, menjadi hamba sahaya bagi orang yang telah berbuat baik pada dirinya. Dapat duit 100.000, 200.000, sudah tol Al-Badru buat orang-orang kafir. Lihat, komunis Cina memberikan dana begitu banyak, puluhan triliun, maka apapun permintaannya pasti dikabulkan oleh Presiden Joko Widodo alias presiden yang sangat amat letai. Serbuan Cina-Cina komunis masuk begitu banyaknya. Apakah ada action dari pemerintah? Ada tidak? Ada tidak? Tidak ada. Kenapa? Karena sudah mendapatkan uluran-uluran bantuan baik untuk negara menurutnya, dan tentunya uluran-uluran tersebut untuk pribadinya Jokowi, Megawati, dan cek belek alias Ahok. Sudah, jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ada, susunlah strategi, susunlah kekuatan untuk menghadapi peperangan yang nyata. Siap? Siap? Takbir! Takbir! Asyhadu ala Nabi. Semoga Allah Ta'ala melindungi akidah kita semua, melindungi anak cucu keturunan kita semua daripada faham-faham sesat dan menyesatkan, dan daripada seluruh kekejaman-kekejaman faham-faham yang sesat menyesatkan, terkhusus daripada faham komunis dan syiah. Ya Allah, ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihat min khairat dunya wal akhirah, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah.